HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-bid'atu al-muntashiratu al-mu'asirah, yaitu bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa sekarang. Di antaranya beliau menyebutkan yang pertama adalah bid'atul ihtifal bil maulidin nabawi, yaitu bid'ahnya peringatan maulid Nabi SAW. Dan sudah disampaikan beberapa poin-poin sisi bid'ahnya peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk melengkapi apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di sini kita bawakan pembahasan tentang al-ihtifal bil maulid, peringatan hari kelahiran Nabi SAW oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Beliau dalam salah satu ceramahnya yang berjudul Hiwar Ma'a Mujizi Al-Ihtifal bil Maulid, yaitu dialog bersama orang-orang yang membolehkan peringatan hari kelahiran Nabi SAW. Kemudian ceramah ini dibukukan menjadi sebuah kitab tersendiri. Nah, salah satu isi ceramah beliau yaitu tentang syubhat sebagian orang yang membolehkan hari atau memperingati hari lahirnya Nabi SAW dengan berbagai macam syubhat-syubhat. Sudah berlalu, di antara syubhat mereka adalah yaitu mereka menganggap adanya bid'ah hasanah. Ya, mereka menganggap adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa ini muncul? Karena mereka tahu, dan kemarin sudah kita sebutkan, baik ulama-ulama yang membolehkan peringatan maulid dan ulama-ulama yang mengharamkan peringatan maulid, dua-duanya ini sama-sama sepakat kalau peringatan maulid Nabi SAW tidak ada di zaman as-salaf. Sudah disepakati. Bahkan terakhir kemarin ucapan Alwi Al-Maliki, dia mengatakan yang kurang lebihnya wal ihtifal bil maulid wa illam yujad fi ahdin Nabi SAW fa innaha bid'atun fahuwa bid'atun walakinnahu hasanah. Kata dia, peringatan maulid Nabi meskipun tidak ada di zaman Nabi SAW, diakui meskipun tidak ada di zaman Nabi SAW, maka itu bid'ah. Akan tetapi bid'ah yang hasanah.
Dan sudah kita bahas bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah yang hasanah di dalam agama. Kemudian di antara syubhatnya orang-orang yang membolehkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata mereka, innahu yustahab saumu yaumi Asyura wa yaumul Itsnain. Karena kalau hari Asyura, li'annahu yaumun anjallahu fihi Musa wa qaumu, fa idza kana kadzalik fa yaumu wiladatihi sallallahu alaihi wasallam mithluhu aw aula. Kata mereka, loh, bukankah kita ini disunnahkan untuk berpuasa di hari Asyura? Kenapa kita berpuasa di hari Asyura? Karena di hari tersebut Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Maka selamatnya Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, itu mereka bersyukur kepada Allah. Musa dan kaumnya bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa. Dan kita mengikuti puasa itu sampai sekarang. Maka kata mereka, kalau Musa saja yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun kita bersyukur, apalagi hari lahirnya Nabi SAW. Atau juga mereka berdalil dengan disunnahkannya puasa hari Senin. Tapi nanti kita bahas yang hari Senin. Ini hari Asyura dulu. Maka jawabannya kata beliau, yang pertama, anna hadzal dalil yusamma usuliyan qiyasan. Sisi pendalilan seperti ini itu disebut dengan pendalilan qiyas. Mengkiaskan puasa Asyura dengan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyas idza sadama sunnat at-tarkiyah fa innahu yakunu qiyasan fasidan. Namanya qiyas kalau bertabrakan dengan sunnah tarkiyah, maka itu qiyas yang rusak. Apa itu sunnah tarkiyah? Bisa kita jelaskan. Apa sunnah tarkiyah itu? Sesuatu yang Nabi SAW punya motivasi untuk mengerjakannya, dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengerjakannya, tapi ternyata tidak dikerjakan sama Nabi. Itu yang disebut sunnah tarkiyah. Saya ulangi, sunnah tarkiyah adalah sesuatu yang Nabi punya alasan kuat, punya motivasi kuat, punya dorongan kuat untuk melakukannya. Dan Nabi, yang kedua, tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukan itu. Terbuka pintu lebar Nabi dan para sahabatnya melakukan hal tersebut. Tapi ternyata apa? Tidak dikerjakan sama Nabi SAW. Ini disebut sunnah tarkiyah. Nah, qiyas apabila bertabrakan dengan sunnah tarkiyah, maka itu qiyas yang fasid. Kalau mau qiyas, cari qiyas yang tidak bertabrakan dengan sunnah tarkiyah. Contoh, kita mengqiyaskan, atau para ulama mengqiyaskan tentang hadis Nabi SAW, idza sta'dzana ahadukum thalatha marrat falam yujibhu falyarji'. Yaitu kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian minta izin, ya, ngetuk pintu rumah, minta izin, karena ini berkaitan dengan kisahnya Umar ibn Khattab. Ya, Umar ibn Khattab yang tidak membukakan pintu salah seorang sahabat. Apabila kalian minta izin untuk masuk rumah, kalian ketuk 3 kali, tapi ternyata tidak dijawab, maka disuruh apa sama Nabi? Pulang. Ini sama para ulama dikiaskan dengan di zaman sekarang HP. Hukumnya dihukumi sama. Ya, kalau telepon 3 kali nggak diangkat, maka ya sudah, jangan terus-terusan sampai 10 kali miss call. Ya, kalau 3 kali sudah nggak diangkat, ya sudah, ya nggak perlu telepon terus, pokoknya sampai diangkat. Taib, ini disebut qiyas. Apakah boleh qiyas seperti ini? Boleh, karena tidak bertabrakan dengan sunnah tarkiyah. Kenapa kok tidak bertabrakan dengan sunnah tarkiyah? HP ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada.
Ya, HP tidak ada di zaman Nabi SAW. Maka ini qiyas yang diperbolehkan. Ya, dan banyak masalah-masalah lain di dalam agama yang qiyasnya itu sah sebagai qiyas karena memang tidak bertabrakan dengan sunnah tarkiyah. Nah, adapun peringatan Maulid Nabi SAW itu bertabrakan dengan sunnah tarkiyah. Ya, karena Nabi tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengerjakan peringatan Maulid Nabi. Tidak ada yang menghalangi sahabat untuk mengerjakan Maulid Nabi. Dan mereka punya motivasi kuat. Mereka punya dorongan kuat untuk melakukannya. Apa itu? Mahabbatun Nabi, cinta Nabi SAW. Itu kan dorongannya orang melakukan Maulid. Ya, cinta kepada Nabi. Apakah sahabat gak cinta Nabi? Cinta kepada Nabi. Lebih cinta daripada orang-orang di zaman sekarang. Baik, kemudian bantahan yang kedua, annahu law sullima bihadzal qiyas lakana ghayatuhu an yusam fahasb la an yuhtafala bihi. Kalau memang kalian mengkiaskan hari kelahiran Nabi dengan puasa Asyura, maka harusnya yang kalian kerjakan itu ya puasanya. Paham? Harusnya yang kalian kerjakan puasanya kalau kalian mau mengkiaskan itu. Bukan malah memperingati dengan peringatan-peringatan yang dikerjakan seperti di zaman sekarang. Ya. Adapun yang berkaitan dengan puasa di hari Senin, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, hari di mana aku diutus atau diturunkan Al-Qur'an kepadaku. Fayustahabbu shaumu kulli itsnain wa laisa khassan bi yaumi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian memang mau qiyas, maka ya sudah qiyaskan itu dengan puasa juga. Disunahkan bagi kalian kalau memang ingin merayakan Maulid Nabi SAW, memperingati hari kelahiran Nabi, maka puasa hari Senin. Ya, sebagaimana yang dikerjakan Nabi SAW, itu namanya mengikuti sunnah. Kalau memang itu dikatakan sebagai memperingati hari kelahiran Nabi, maka puasa yang benar. Ya, tapi kita berpuasa bukan karena hari kelahiran Nabinya. Sebenarnya kita puasa hari Senin karena mengikuti Nabi SAW, bukan karena alasan hari lahirnya Nabi SAW. Harus dibedakan antara dua hal. Ya. Kemudian kita tahu bahwa mereka yang membolehkan peringatan Maulid Nabi SAW itu menganggap bahwa hari kelahiran Nabi adalah hari besar. Ya, hari Id. Kenapa hari Id? Karena terulang tiap tahun. Itu namanya Id. Setiap kali yang terulang di tanggal yang sama, di hari yang sama, atau di bulan yang sama, itu diulang. Ya, terulang terus seperti itu. Maka itu sudah dikatakan Id, hari Id. Baik, maka kalau itu hari Id di dalam Islam, maka harusnya hari Id nggak boleh puasa. Paham ya? Kalau memang itu hari Id, maka harusnya nggak boleh puasa. Lah kenapa Nabi SAW justru puasa di hari Senin? Seakan-akan ada isyarat dari Nabi bahwasanya ini bukan hari Id. Karena aku berpuasa di hari ini, namanya hari Id, itu nggak boleh puasa. Ya, ini bantahan kepada syubhat yang pertama, yaitu mengkiaskan antara puasa Asyura atau puasa hari Senin untuk melegalkan peringatan Maulid Nabi SAW. Syubhat yang kedua, rawal Baihaqi wa ghairuhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma kabira aqqa an nafsihi fa aqqa an yaumi wiladatihi an nafsihi fa idzan yuhtafalu bi yaumi wiladatihi. Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW ketika sudah dewasa, beliau mengakikahi diri beliau sendiri. Ya, beliau melakukan akikah untuk diri beliau sendiri ketika Nabi sudah dewasa. Dalam riwayat Al-Baihaqi.
Ini menunjukkan bahwa ketika akikah berarti di situ ada sisi memperingati hari kelahiran, karena namanya akikah itu dilakukan ketika apa? Kelahiran, dalam rangka kelahiran. Ya, makanya kalau orang menang-menang misalnya, nggak ada, dia nggak sedang punya anak gitu, mau rabi ya durung kok, tahu-tahu melakukan akikah. Nah, jatuhnya apa? Bid'ah di dalam agama, karena namanya akikah itu disyariatkan kalau ada sebab. Sebabnya akikah itu apa? Kelahiran. Maka kalau tidak ada kelahiran, maka tidak disyariatkan akikah. Menang-menang tahu-tahu akikah, ngapain? Itunya bid'ah di dalam agama. Sama seperti antum misalnya bersin, wahing, ya, antum ngomong alhamdulillah. Nah, yang menjawab ini baru disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau Anda ketika bersin Anda tidak mengucapkan alhamdulillah, maka yang sebelah Anda disunahkan nggak mengucapkan yarhamukallah? Tidak. Ucapan yarhamukallah itu baru disunahkan ketika ada ucapan alhamdulillah. Nah, demikian juga akikah. Akikah itu baru disunahkan ketika ada kelahiran. Maka dari sini kata mereka, berarti Nabi ketika sudah dewasa merayakan hari kelahirannya dengan akikah. Maka kalau gitu boleh merayakan hari lahirnya Nabi SAW, boleh memperingati hari lahirnya Nabi. Kata beliau, linafrid annal haditha sahih fahuwa aqqa an nafsihi ba'da an kabira sallallahu alaihi wasallam, fal aqiqatu syai'un wal ihtifalu bi yaumi maulidihi syai'un akhar, fama wajhu tarabutu bainahuma. Kata beliau, taruhlah hadis ini sahih, padahal enggak sahih. Ya, taruhlah hadis ini sahih bahwa Nabi mengakikahi dirinya sendiri ketika beliau sudah dewasa. Maka jawabannya adalah akikah itu ibadah sendiri, peringatan maulid Nabi ibadah sendiri. Mana sisi keterkaitan antara dua hal ini? Akikah ditetapkan di dalam syariat, sedangkan kalian melakukan peringatan maulid Nabi SAW dengan cara-cara yang kalian ada-adakan sendiri. Kok bisa tahu-tahu disamakan antara akikah dengan peringatan maulid Nabi SAW? Wal aqiqah laisat khasatan bihi sallallahu alaihi wasallam bal likullil ummah. Demikian juga bantahan berikutnya, akikah itu bukan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seandainya memang benar ya kisah tadi, Nabi mengakikahi dirinya ketika sudah dewasa, maka kita jawab, akikah itu apa khusus buat Nabi? Tidak. Akikah itu berlaku bagi semua umat. Maka berarti kalau berlaku buat semua umat dan kalian mengambil dalil ini, maka harusnya ada maulid setiap umat. Iya, bukan cuma Nabi SAW yang diperingati hari kelahirannya. Setiap umat berhak untuk melakukan hari kelahirannya, merayakan hari kelahirannya, maulidnya. Akhirnya jadi kayak orang-orang ini merayakan ulang tahun, ya kan? Ulang tahun itu apa khusus Nabi? Enggak, banyak orang-orang ngadain ulang tahun. Anak-anak kecil-kecil dari kecil sudah diajari ulang tahun di McD, di tempat-tempat ini. Kemudian bantahan yang ketiga, anna ghayatal istidlal annahu qiyas wal qiyas idza sadama sunnat at-tarkiyah fa innahu fasid. Yang kalian lakukan tadi adalah qiyas, mengkiaskan akikah dengan maulid. Maka sama seperti tadi, yang namanya qiyas apabila bertabrakan dengan sunnah tarkiyah, maka itu dihukumi qiyas yang rusak. Ya, dihukumi qiyas yang rusak. Dan bantahan yang keempat, annal hadits la yasih kama dha'afahu al-Baihaqi wa ghairuhu min ahli al-'ilm. Hadis tersebut tidak sahih. Bahkan yang mendhaifkan justru Baihaqi sendiri. Ya, beliau meriwayatkan dan beliau juga menjelaskan status hadisnya itu dhaif. Nah, ini kebiasaan ahli bid'ah, sukanya menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai hujjah tanpa dilihat kesahihannya. Ya, bahkan yang palsu sekalipun diembat sama mereka. Namun kalau ada yang sahih, ini yang dhaif-dhaif ini, yang palsu-palsu ini, selama itu sesuai dengan selera mereka, dipakai.
Tapi kalau ada yang sahih dan bertentangan dengan keinginan mereka, maka diupayakan yang sahih ini supaya tidak dipakai. Seperti hadis apa? Hadis jariyah. Iya, hadis jariyah, budak wanita yang ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka sang budak mengatakan, "Fis sama," Allah di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahlul bid'ah berusaha untuk menggugurkan status hadis ini dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang sok ilmiah. Ini hadis muttarib, hadis yang goncang sanadnya, matannya, karena simpang siur. Di riwayat yang lain mengatakan begini, di riwayat lain yang mengatakan begini, berbeda-beda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Maka ini hadisnya muttarib, dan hadis muttarib itu kata mereka tidak bisa dipakai. Ya, bukan hadisnya yang muttarib, ya, otakmu yang muttarib. Ya, hadisnya disepakati diterima oleh para ulama riwayat Imam Muslim. Nah, ini ajaib ahlul bid'ah. Yang sahih disikat doif sama mereka, disikat gak dipakai sama mereka, dibuang karena gak sesuai dengan akidah mereka. Ya. Tapi kalau hadis-hadis yang lemah, yang palsu, diambil sama mereka. Kemudian yang keempat, syubhat yang keempat atau yang ketiga, annal ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala mahabbatihi, famin mahabbatihi nahtafilu bihi. Kata mereka, loh, memperingati hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda bukti cinta kita kepada Nabi. Maka dengan peringatan Maulid itu kita mengekspresikan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh para ulama, yaitu la yumkin antakunu aktsara mahabbatan minas sahabatil kiram wa minat tabi'ina lahum bi ihsan wa min ashabil quruni thalathatil awal wa kulluhum lam yahtafil bi maulidihi ijma'an kama taqaddam. Baik, kalian cinta kepada Nabi SAW, iya, nggak mungkin cinta kalian lebih besar daripada cintanya para sahabat Nabi SAW. Tidak mungkin cinta kalian kepada Nabi lebih besar daripada cintanya para tabi'in, 3 generasi awal umat ini. Mereka semuanya itu benar-benar cinta kepada Nabi SAW lebih daripada kecintaan kalian kepada Nabi. Namun ternyata 3 generasi itu sepakat tidak ada satupun di antara mereka, mungkin khilaf kayak, atau mungkin kepleset gitu, keliru. Padahal namanya sahabat ini kan juga ada, bisa salah nggak? Bisa. Mungkin ada yang salah, kepleset, ada yang 1-2 orang merayakan Maulid Nabi SAW. Tapi kok bisa itu loh, semuanya nggak merayakan? Aneh itu, ajib. Akankah mereka mengatakan bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi SAW? Dan memang itu yang diinginkan oleh orang-orang Syiah, ya kan? Yang pertama kali memperingati peringatan Maulid Nabi SAW adalah Rafidah, Daulah Fatimiyah di abad yang keempat. Yang mereka dengan itu menunjukkan bahwa yang memperingati Maulid Nabi adalah yang cinta kepada Nabi SAW. Berarti otomatis yang tidak memperingatinya berarti tidak cinta kepada Nabi, dan semua sahabat tidak memperingati Maulid Nabi. Berarti secara tidak langsung mereka ingin menggiring kita agar kita berpikiran menganggap bahwa para sahabat tidak cinta kepada Nabi SAW. Apakah para sahabat dikatakan tidak cinta hanya gara-gara mereka tidak merayakan Maulid? Apa Maulid ini jika dibandingkan dengan perjuangan sahabat? Bagaimana sahabat membela Nabi, berperang bersama Nabi SAW, rela untuk meninggalkan rumahnya, berhijrah bersama Nabi SAW. Kurangkah itu bukti cinta mereka kepada Nabi? Kurang nggak bukti cinta mereka kepada Nabi SAW? Kok bisa mereka menuduh para sahabat tidak cinta kepada Nabi hanya gara-gara sahabat tidak maulidan? Nah, ini virus-virus Syiah menggiring opini seperti itu. Kemudian bantahan kedua, anna alamatal mahabbah al-ittiba' wa muqtadal ittiba' alla yuhtafal bi maulidi li'annahu lam yahtafil la huwa sallallahu alaihi wasallam wala sahabah. Tanda cinta itu hanya ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba' mengharuskan kita tidak melakukan maulid.
Paham ya? Tanda cinta adalah dengan ittiba. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah gabungkan antara cinta dengan ittiba. Namanya cinta mengikuti. Nah, konsekuensi dari mengikuti Nabi adalah dengan kita meninggalkan peringatan Maulid Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan hal tersebut. Makanya dengan kita tidak melakukan maulid, itu juga kita katakan bukti cinta kita kepada Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah dengan kita tidak maulidan. Dan mengingkari maulidan itu adalah bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Kemudian syubhat yang keempat, kata mereka, annahu qad jawwazal ihtifala bimaulidihi ulama'un katsirun wa aktsarun nasil yauma yahtafiluna bimaulidihi. Kata mereka, ini siapa sih yang melarang maulid ini? Paling cuman bocah-bocah ingusan yang baru lahir di zaman sekarang. Itu pun jumlahnya cuman sedikit. Ya, mereka mengeluarkan statement-statement dusta. Ya, yang melarang maulid Nabi itu adalah Wahabi, Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Imam Al-Albani, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan ulama-ulama Wahabi yang lain. Ya. Tapi yang membolehkan maulid adalah ulama-ulama besar, kata mereka. Seperti Al-Imam As-Suyuti, ya, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dan ulama-ulama yang lain, sebutkan nama-namanya. Mereka ini orang-orang besar. Mereka semua membolehkan maulid Nabi. Dan kebanyakan manusia di zaman sekarang juga merayakan maulid Nabi SAW. Itu sisi pendalilan mereka. Maka dijawab, annahu idza kana yujad minal ulama man jawazahu fa innal muharrimina lahu ajal wa akthar. Baik, kita kemarin di pertemuan yang lalu kita tidak mengingkari, iya, ada ulama yang membolehkan. Ya enggak? Kita mengakui itu bukan informasi yang aneh bagi kita. Terus ente ngandani kayak gitu kita heran. Loh, no tahu ulama yang membolehkan. Oh, tasweru ana. Tak kira dah ono sing membolehkan. Dah, itu bukan suatu hal, bukan informasi yang mengherankan bagi kita. Ya, sudah tahu memang ada ulama-ulama yang membolehkan. Tapi kata beliau, yang mengharamkan lebih banyak dan lebih tinggi kedudukannya daripada yang membolehkan. Saya ulangi ya, kata mereka, yang membolehkan maulid ini banyak ulama-ulama, ya, yang mengharamkan itu cuma segelintir saja. Maka dibantah, kebalik, justru yang mengharamkan maulid, ya, yang tidak melakukan perayaan maulid lebih banyak dan lebih tinggi kedudukannya daripada yang membolehkan. Siapa? Wahum as-salaf min Abi Bakrin ila sahaba wa ila tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan. Yang tidak maulidan adalah para salaf, sahabat semuanya, tabi'in semuanya, tabi'ut tabi'in semuanya, 4 imam madhab. Mereka semuanya tidak dinukilkan satupun memperingati peringatan hari lahirnya Nabi SAW. Fa inna ahlas sunnah ilal qarnis sabi' lam yahtafilu bimaulidihi fa kullu ulama'il qurunis sab' al awail lam yahtafilu bimaulidihi. Karena ahlus sunnah sampai abad yang ke-7, ini beliau menegaskan maulid pertama kali abad ke-7, yaitu beliau menegaskan maulid abad ke-7 oleh Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, itu abad ke-7. Padahal sudah ada maulid sebelum itu, abad ke-4. Ya, tapi beliau kayaknya lebih berpegang dengan abad yang ke-7. Yang pertama kali merayakan maulid Nabi itu adalah orang-orang di abad ke-7 yang dari kalangan ahlus sunnah. Kenapa yang abad ke-4 itu, yang merayakan maulid di abad ke-4 itu enggak dianggap sama beliau? Karena yang melakukannya Rafidhah, dan Rafidhah laisu muslimin. Rafidhah bukan bagian dari Islam, sehingga enggak dianggap itu. Paham ya maksudnya ya? Kenapa beliau mengatakan yang pertama kali merayakan maulid itu abad ke-7? Itu karena Daulah Ayyubiyah di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi.
Maka ahlu sunnah mulai abad pertama sampai abad ke-7, semua ulama-ulama mereka tidak memperingati peringatan maulid Nabi SAW. Fa idza kana an-nadhar ila adadil ulama wa halil ulama fa haula'i qad an ajal mimman jaa ba'dahum. Maka kalau dilihat dari 7 abad ya, orang-orang ahlu sunnah ini tidak ada yang merayakan maulid Nabi SAW. Ini waktu yang sedikit atau panjang? Panjang. Ulama-ulama yang ada di dalam waktu ini itu pasti ulama-ulama yang terbaik, lebih baik daripada ulama yang datang setelahnya. Ya, maka salah kalau dikatakan yang melakukan maulid, yang membolehkan maulid itu banyak, sedangkan yang mengharamkan sedikit. Ini statement yang ngawur, statement yang keliru. Kemudian yang kedua, annahu kama yujad man jawazahu fayujad man badda'ahu wa harramahu wa mana'ahu. Sebagaimana ada yang membolehkan, maka ada juga yang membid'ahkan, mengharamkan dan melarang dari maulid Nabi. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Fakihani dari mazhab Maliki, ya, dan ulama-ulama yang lain. Ya. Baik, sebagaimana ada yang membolehkan, maka demikian juga ada yang membid'ahkan. Taruhlah ini seperti yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang. Sudahlah, ini kan perbedaan. Kalian sendiri mengakui ada ulama-ulama yang membolehkan dan ada ulama-ulama yang melarang. Ini masalah khilafiyah, nggak perlu diperuncing, nggak perlu dipermasalahkan, bla bla. Mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Mari kita saling toleransi antara satu dengan yang lain. Ini ucapan kalimatu haq urida bihal batil. Benar, kita memang orang-orang yang toleransi dengan perbedaan tersebut. Namun apa bentuk toleransinya itu? Apakah toleransinya adalah dengan kita tidak membicarakan hukumnya? Namanya toleransi itu dengan apa? Ya sudah, Anda menghormati pendapat orang lain dengan Anda tidak mengganggu apa yang dilakukan sama mereka. Dan itu yang dilakukan oleh ahlu sunnah. Dan itu yang kita tekankan kepada salafiyin, bahwasanya haram hukumnya bagi kita untuk mengingkari kemungkaran mereka dengan tangan. Nggak boleh mensabotase peringatan maulid Nabi. Diapain misalnya? Diteror, atau terope dirubukno, sone dipateni. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita mengingkari kemungkaran, iya, namun level kita cuman dengan lisan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Ya. Yang dengan tangan hanya penguasa, sedangkan kita bukanlah orang-orang yang haus akan kekuasaan. Ya, bukan penguasa. Ya. Maka kita tetap mengedukasi kaum muslimin untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan teror atau perbuatan-perbuatan yang intinya merusak toleransi antara kita yang tidak maulidan dengan mereka yang maulidan. Kita mengharamkan hal tersebut. Ya, tapi kenapa mereka kok tetap kepanasan? Padahal kita cuma menjelaskan hukum. Mereka mau tetap melakukan maulid Nabi, biarkan apa tidak? Biarkan. Iya, nggak boleh kita mengganggu mereka. Tapi kenapa kok mereka tetap kepanasan, jamaah? Apa? Gini apa? Karena hukumnya diangkat. Mereka sendiri mengakui bahwa ada perbedaan. Namanya perbedaan itu ya, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kalau mau fair ya, kalau mau fair, kita ini disuruh bungkam, tidak boleh menjelaskan tentang bid'ahnya peringatan maulid Nabi, maka harusnya mereka juga bungkam, nggak boleh menerangkan tentang disyariatkannya maulid Nabi. Fair kan? Tahu nggak maksudnya jamaah? Nggak, maksud saya Pak, kalau namanya toleransi, kita dilarang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, harusnya mereka juga bungkam, jangan lagi mengatakan maulid Nabi itu dianjurkan, keutamaannya begini, kalian memotivasi umat Islam untuk melakukan maulid Nabi. Ini nggak fair namanya. Ya.
Maka yang fair adalah silakan kau menjelaskan tentang keutamaan Maulid Nabi sesuai dengan akidahmu. Kita juga menjelaskan tentang hukum bid'ahnya Maulid Nabi SAW. Namun ketika kau mau merayakan Maulid Nabi, kita berlepas diri. Kita tidak ikut-ikutan, kita tidak support. Namun bersamaan dengan itu kita tidak mengganggu mereka. Ya, kita tidak mengganggu mereka. Nggak boleh mengganggu mereka. Ya, maka benar ternyata alasannya adalah karena iya. Kok dilihat-lihat sing teko tambah sidik. Iya. Kok tambah sepi ini? Itu yang bikin apa? Iya, yang bikin mereka kepanasan itu gara-gara itu. Ya, sama seperti orang Nasoro jamaah. Kita di Indonesia ini hidup di masyarakat yang majmu'. Ya, dengan agama-agama yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kita ini diperintahkan untuk toleransi enggak dengan pemeluk umat beragama lain? Ya. Apakah maknanya toleransi? Kita tidak boleh mengangkat tentang hal-hal yang itu bertentangan dengan akidah mereka. Misalnya nih, kita lagi bahas tafsir surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Ini tafsir surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Nggak sah siapa? Orang Nasoro. Apakah kemudian kita bungkam, wis nggak usah dibahas lam yalid walam yulad? Kenapa? Karena nggak toleransi sama orang-orang Nasoro, begitu? Kalau nggak toleransi sama orang-orang Nasoro, berarti orang-orang Nasoro juga disuruh diem, bungkam. Jangan mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Ayo, nggak apa-apa kalau mau, dan itu nggak mungkin. Maka berjalan sudah, mereka mengatakan Yesus anak Tuhan, kita mengatakan Allah itu tidak memiliki anak. Namun namanya toleransi. Mereka melakukan perayaan-perayaan mereka, melakukan ritual-ritual mereka, kita cukup apa? Barok, berlepas diri, dan tidak mengganggu mereka, tidak mendolimi mereka, tidak menteror mereka. Ya, ini namanya toleransi seperti ini. Ini baru konsep toleransi yang benar. Bukan disuruh diem, bukan disuruh bungkam, enggak. Ya, iya kalau misalnya kita ini nyuruh, ayo Pak, kalau nanti di kampungnya ada Maulid Nabi, rubukno terope. Nah itu baru patenono soni. Ya. Orangnya nanti ketika mau datang halangi, diblokade. Ya, diblokade embongnya, jangan sampai mereka sampai segitunya dah. Enggak. Kecuali yang itu di bawah tanggung jawab kita. Istri kita, anak kita, iya kita halangi. Wong kita yang tanggung jawab kok. Tahu nggak ya, Pak? Ya kita halangi istri kita, anak kita, orang-orang yang memang menjadi tanggung jawab kita, kita halangi untuk hadir di Maulid Nabi SAW. Tapi orang lain yang memang bukan tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kita, lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, kemudian masih dari syubhat yang tadi, banyak kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi. Mayoritas umat Islam merayakan Maulid Nabi. Bahkan saya pernah lihat ada seorang dai, dengan gayanya ngegas itu, dia mengatakan jangan macam-macam, ya, jangan macam-macam dengan ucapanmu, keliling dunia dulu, baru mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah katanya. Ya apa sih ini keliling dunia bayarono tapi. Maksud dia apa? Banyak umat Islam di seluruh dunia yang merayakan hari lahirnya Nabi SAW. Kok kau mengatakan itu bid'ah? Maka dijawab, mayoritas itu tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut benar. Tidak ada pendalilan dari mayoritas itu, tidak ada. Bahkan mayoritas itu datang dalam bentuk celaan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hadid, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Sebagian mereka di atas petunjuk, tapi mayoritas mereka apa? Fasikun, mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Bahkan yang sedikit, minoritas, itu dipuji di dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadi
asyakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Nabi SAW juga mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Ya, maka tidak bisa dijadikan pendalilan mayoritas. Kemudian ada syubhat lagi, annakum tunkirunal ihtifal biyaumi maulidihi biyaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, kau ini mengingkari peringatan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok peringatan hari kelahiran Nabi yang kau ingkari? Padahal yang merayakan peringatan hari kelahiran bukan cuma Nabi. Kalau mau kita kondisikan, kita ambil kondisi yang ada di Indonesia misalnya. Hampir setiap hari ada yang ngadain ulang tahun di McD. Ya enggak? Anak-anak kecil lah dirayakan ulang tahun di McD itu. Ya, hampir tiap hari ada yang merayakan ulang tahun. Kenapa kok enggak mengingkari ulang tahun mereka? Atau anniversary apa misalnya? Pernikahan. Apa biasanya? Pernikahan perak, emas. Berapa tahun? 25 tahun itu apa? Perak, 50 tahun emas. Perunggu udah ada. Kenapa kalian gak mengingkari itu? Itu kan sama-sama memperingati suatu hari Eid juga itu. Kenapa gak kalian ingkari? Maka dijawab, tuduhan kalian bahwa kami tidak mengingkari mereka itu tuduhan yang dusta. Kita sering mengedukasi kaum muslimin bahwa hal tersebut itu dilarang di dalam agama. Memperingati Eid yang berulang tiap tahunnya. Namun mereka melakukan demikian, yang ulang tahun tadi. Mereka melakukan demikian itu tidak dinisbatkan kepada agama. Paham ya? Yang ulang tahun itu, mereka tidak menisbatkan itu sebagai sebuah bentuk taqarrub kepada Allah. Loh iya jamaah, tanya orang-orang yang ngerayain ulang tahun, happy birthday to you itu. Tanya, apakah perbuatan kalian ini kalian meyakini mendatangkan pahala dari Allah? Tidak. Apakah perbuatan kalian ini kalian yakini mendatangkan ampunan, keridhaan dari Allah? Tidak. Tidak dinisbatkan kepada agama. Maka hukumnya haram, maksiat. Sedangkan yang dilakukan oleh kalian dengan memperingati hari lahirnya Nabi SAW, maka kita tanya, perbuatan kalian memperingati hari lahirnya Nabi SAW, kalian meyakini nggak dapat pahala? Namun gede pahala nih, besar, mendapatkan syafaat, mendapatkan ampunan dan seterusnya. Nah itu namanya ibadah. Maka berarti statusnya bukan cuma maksiat ini, tapi apa? Bid'ah, dan bid'ah lebih buruk, lebih besar daripada maksiat. Nah, sudah berapa? Tinggal berapa menit? 5 menit. Yang terakhir yaitu tentang syubhat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini viral beberapa tahun yang lalu. Ada seorang dai harokah di Indonesia ini bikin video percakapan. Jadi ada 2 orang, ya, yang satu ini ngotot membela maulid, yang satu mengharamkan maulid. Oh, untuk maulid ini bid'ah. Oh enggak, maulid ini enggak bid'ah. Maulid ini ya kere-keran gitu. Yes, terus teko iki ustadz iki. Ya, ustadznya datang menengahi mereka. Sok bijak. Ustadz ini mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini dengerin ini yang mengharamkan maulid ini. Syekhul Islam itu kan ulamamu kan? Iya, ini dengerin ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim bahwasanya hari Maulid adalah hari yang diagungkan oleh sebagian manusia. Dan seorang yang merayakannya itu bisa jadi mendapatkan pahala karena niatnya. Ya, diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Mendapatkan pahala karena niatnya. Nah, potongan ucapan ini itu dijadikan dalil oleh mereka bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan maulid Nabi SAW.
oleh sebagian orang, meskipun sama si Ustadz tadi juga dijelaskan bahwasanya Syekhul Islam berpandangan maulid itu bid'ah. Dalam kitab yang sama juga, Iqtidha' Shiratil Mustaqim. Tapi si Ustadz ini tadi ingin mengajak kepada yang membid'ahkan maulid Nabi untuk toleransi, supaya kita jangan membid'ah-bid'ahkan. Ini nggak nyambung. Baik, maka jawabannya, seandainya memang benar ucapan ini adalah bentuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan peringatan maulid Nabi, maka tetap kita berpedoman bahwa kebenaran itu qala Allah, qala Rasul, dan qala sahabat. Apa yang dipahami oleh para sahabat. Sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tertolak ucapannya apabila bertentangan dengan dalil, dengan pemahaman para sahabat. Bukan Syekhul Islam ulama kalian, iya, tapi kita punya kaidah kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik. Semua ucapan siapapun dia bisa diambil dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, kata Imam Malik, yaitu Nabi SAW. Ini kalau seandainya memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orang yang membolehkan maulid Nabi SAW. Tapi ternyata tidak. Ibnu Taimiyah nafsahu sarraha bi annahu muhdats. Syekhul Islam terang-terangan dalam berbagai kesempatan di kitab-kitab beliau dengan jelas menegaskan bahwa maulid Nabi SAW peringatannya itu adalah muhdats, perkara-perkara yang baru, bid'ah di dalam agama. Wa bima yujabu ala kalami Ibnu Taimiyah. Tapi bagaimana menjawab ucapan Ibnu Taimiyah tadi yang mengatakan bahwa orang yang melakukan maulid itu qad yusabu bi husni niyatihi, kata beliau, terkadang diberi pahala karena niatnya yang baik. Maka dijawab oleh para ulama, yaitu lakin yujad minan nas man yahduruhu biniyatin hasanatin fahadha li jahlihi wa adami ilmihi yuthabu ala niyatihi ma'a anna fi'lahu khata'. Ya, kita tidak mengingkari apabila ada seseorang yang jahil, ya, dia ini orang yang cuman ikut-ikutan saja, nggak memiliki kapasitas keilmuan, dia nggak tahu dalilnya. Tapi yang dia tahu bahwasanya yang sedang diikuti sama dia ini adalah hari lahirnya Nabi, dan dia ikut karena di dalam hatinya itu ada kecintaan kepada Nabi SAW. Maka orang yang seperti ini itu diberi pahala berdasarkan apanya? Niatnya saja. Tapi perbuatannya tetap kita katakan perbuatan salah. Ini sama seperti hadits tentang mujtahid, orang yang berijtihad. Perhatikan, Nabi mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau salah, dapat berapa? 1 pahala. Pahala apa ini? Pahala ijtihadnya dan pahala niatnya dia untuk mengeluarkan ijtihad yang terbaik. Niat di dalam dirinya, saya berijtihad ini karena Allah ingin untuk mengeluarkan pendapat yang terbaik sesuai dengan kapasitas keilmuanku. Yang terbaik adalah ini. Ya, yang terbaik adalah ini. Tapi ternyata salah. Tetap dapat pahala enggak? Tetap, karena niatnya dia ijtihad. Maka dari sini kita katakan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Muawiyah meskipun posisinya ketika itu keliru, tetap dia ini mendapatkan pahala ijtihad. Tetap mendapatkan pahala ijtihad. Enggak boleh dikatakan Muawiyah salah, Muawiyah ini ngawur, Muawiyah kafir, seperti orang-orang Syiah. Ya, atau seperti ucapannya Sayyid Qutb yang menuduh Muawiyah ini nifaq. Ya, Muawiyah ini melakukan kemunafikan karena berselisih dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kata Sayyid Qutb. Ya, dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, menuduh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, maka tidak ada yang salah dengan ucapan Syekhul Islam, dan kita iakan kalau ada orang-orang awam, yang kebanyakan orang-orang awam
Mereka nggak tahu hukumnya, belum sampai informasi kepadanya. Yang mereka punya cuman modal apa? Cinta kepada Nabi SAW. Nah, kecintaannya kepada Nabi ini tulus. Memang tulus dia mencintai Nabi SAW. Maka dia pun ikut merayakan maulid Nabi tersebut tanpa dia tahu hukumnya apa, belum sampai ilmu kepadanya tentang hukum tersebut. Maka dia tetap mendapatkan pahala meskipun dari sisi niatnya saja. Adapun yang sudah tahu ini pentolan-pentolannya, gembong-gembongnya, dengan gelar-gelar yang mentereng, kenyang pendidikan agamanya, dan sudah sampai kepadanya tentang sisi kebid'ahan peringatan maulid Nabi, namun masih tetap getol dipertahankan, ini yang tidak mendapatkan pahala, hatta pahala niat tidak mendapatkan. Ini sikap objektif Ahlus Sunnah. Kita jamaah, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.